Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di matkul perkembangan kurikulum. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Kurtilas atau kurikulum 2013. Kami kelompok 4 yang beranggotakan dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Andra Nur Cahya. Yang kedua, Dimas Alif Najmi. Yang ketiga, Hilda Nur Faidah. Yang ketiga, Novi Cahyani. Yang kelima, Tia. Yang keenam, Ocha. Yang ketujuh, Siti Hovifah. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita memulai dengan bersama-sama lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait pengembangan kurikulum 2013, yaitu apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan tantangannya serta idealnya. Sebelum kita lanjut, saya sendiri, Andra Nur Cahya, akan membahas tentang kelebihan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecah masalah yang mereka hadapi di sekolah. Dan yang kedua, kelebihannya yaitu adanya penilaian dari semua aspek, meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kelebihannya dari kurikulum 2013 yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Selanjutnya, kelebihan yang kelima yaitu kompetensi yang dimaksud dengan menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang keenam, kurikulum 2013 ini sangat tanggap dengan fenomena dan perubahan sosial. Dan yang ketujuh, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Yang kedelapan, kelebihannya yaitu mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Dan yang kesembilan, kelebihannya yaitu dari kurikulum 2013 ini mempunyai sifat pembelajaran yang sangat kontekstual. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap oleh pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hilda terkait kekurangan dari 2013 ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Andrian. Terus selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum 13. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang belum merata. Tentunya di sini kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Tidak semua siswa dan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengajarkan siswanya belajar secara aktif dan mandiri, terutama jika kurikulum 2013 ini akan diterapkan di daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua yaitu beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Seperti yang kita tahu bahwa
kurikulum 2013 ini beban belajarnya menjadi bertambah. Seperti contohnya di sini beban belajar di SD atau MI yang mana kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 masing-masing itu 30 menit, 32 sama 34 menit. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing yaitu 36 jam setiap minggu. Dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 35 menit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Cahyani. Baik, kekurangan yang ketiga adalah kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Karena langkah-langkah pendekatan saintifik termasuk banyak, jadi belum tentu semua guru atau pengajar sudah memahaminya dan dengan mudah menerapkannya. Yang keempat adalah kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Cara guru kebanyakan dalam menyusun RPP adalah memanfaatkan internet dengan menggunakan fasilitas Google. Selanjutnya, guru melakukan beberapa modifikasi. Akibatnya adalah RPP yang dibuat oleh guru tidak begitu berperan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa hal yang menyebabkan guru kurang terampil dalam menyusun RPP adalah yang pertama, guru belum memahami peranan RPP dalam pembelajaran. Yang kedua, guru belum memaksimalkan peranan MGMP dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, guru sering mengalami kendala teknis dalam penyusunan RPP. Kendala itu seperti terbatasnya waktu dalam penyusunan RPP, kemampuan memahami silabus, kemampuan mengembangkan indikator, mendesain metode pembelajaran, dan lain-lain. Kekurangan yang kelima adalah terlalu banyak materi yang dikuasai siswa. Dalam buku pelajaran memang ada kompetensi yang diharapkan dari siswa, tetapi hanya dalam uraian kata-kata dan tidak tercermin dalam materi pelajaran secara keseluruhan. Beban mata pelajaran yang harus diikuti siswa juga sangat banyak, bisa 17 mata pelajaran untuk SMA, tetapi tidak membawa pengaruh apa-apa pada pengetahuan, cara berpikir, dan perilaku siswa. Karena terlalu banyak juga, siswa dapat dengan mudah melupakan materinya dan sulit memahaminya. Kekurangan yang keenam adalah guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Kemampuan merancang penilaian, pola dalam penilaian terlalu banyak, sehingga menghabiskan waktu dalam memilah aspek tersebut, yang mengakibatkan pembelajaran dalam satu hari itu tidak semuanya tuntas dilaksanakan. Pada saat guru mulai mengajar, disitulah guru tersebut langsung harus menilai setiap siswa, karena banyaknya anak tidak mungkin guru bisa mengingat terus semuanya. Dan penilaian juga dilakukan sampai akhir pembelajaran. Kemudian item penilaian pun terlalu rumit per subtema dan tema. Pada aspek penilaian sikap juga dirasakan sangat sulit karena guru tidak mungkin bisa memantau sekian banyak anak didik. Kekurangan selanjutnya akan dibahas oleh Tia. Baik, kekurangan selanjutnya yaitu yang nomor 7, guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang baru tetap ada yang dipelajari oleh guru. Sistem penilaian terlalu rumit, sarana yang belum memadai dan merata. Sarana dan prasarana belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2000 siswa, dan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengajarkan siswa belajar secara aktif dan mandiri, terutama jika kurikulum ini akan diterapkan di daerah-daerah yang terpencil. Terus yang ke-8 yaitu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Banyak sekali guru-guru yang belum menguasai tentang dunia sosial media dan tidak memahami teknologi. Terus tantangannya, yang pertama itu ada bagaimana totalitas guru dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial. Terus yang kedua ada guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Terus pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosaria Indah Cahyani. Baik, terima kasih Tia. Materi selanjutnya yaitu yang nomor 3, silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Namun selain itu,
Dokumen silabus final belum juga diterima oleh para guru. Padahal dalam pembuatan RPP juga dasarnya adalah silabus. Yang keempat yaitu sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penerapan kurtilas ini sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang karena belum meratanya pelatihan pada guru dan belum lengkapnya sarana dan prasarana, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, perubahan budaya ilmiah, dan gerakan literasi sekolah dan supervisi internal belum optimal. Dan memang pergantian atau perubahan kurikulum ini digunakan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kurikulum lama dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dan yang nomor 5 yaitu belum semua guru ikut pelatihan. Pada program guru tidak semua guru bisa mengikuti pelatihan. Hanya guru yang dinilai kompeten dan memiliki potensi tertentu yang bisa lolos. Anggota guru penggerak akan diberi pelatihan kepemimpinan dan bisa menjabat kepala atau pengawas sekolah jika mumpuni, sedangkan sekolah penggerak yaitu sebutan bagi sekolah yang memiliki jumlah kepala sekolah penggerak dan jumlah guru penggerak yang signifikan. Yang nomor 6 itu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa terhadap kurtilas yaitu tidak adanya kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan pada kurtilas. Yang kedua yaitu tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurtilas. Yang ketiga yaitu kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014. Sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014. Yang keempat yaitu penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode, isi pembelajaran, dan buku yang bersifat wajib, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. Yang kelima yaitu penyusunan konten kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. Yang keenam yaitu kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan. Yang ketujuh yaitu metode penilaian yang sangat kompleks dan menyita waktu. Yang kedelapan yaitu ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurtilas. Yang kesembilan yaitu ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, percetakan, dan peredaran buku. Dan yang terakhir yaitu berganti-gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang berulang. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Poppy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ideal tentang kurikulum 2013. Yang pertama yaitu melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil. Jadi pemerataan pendidikan di Indonesia itu kalau misalkan lihat dari sekarang itu belum masih tahap pemerataan teman-teman. Karena bagaimanapun juga semua sekolah dari Sabang sampai Merauke itu berkiblatnya kepada kurikulum ini. Nah, jadi untuk mengimplementasikan kurikulum ini harus melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah-sekolah. Dan yang kedua yaitu melakukan pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensi dan pelatihan FPP dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum kurikulum diterapkan dan diimplementasikan, seharusnya pelatihan guru dalam melatih kompetensi dalam RPP maupun pembuatan silabus itu harus ditingkatkan sebaik mungkin, karena bagaimanapun juga sistem kurikulum itu dijalankan oleh guru. Yang ketiga yaitu lesson study ataupun workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum 2013. Nah, dari Kemendikbud yang dipegang oleh Pak Anies Baswedan, mungkin kalian tahu ya banyak banget pro kontra antara kurtilas ini karena kurtilas ini belum siap diterapkan di Indonesia. Makanya pada kurikulum 2013 dulu itu masih belum siap diimplementasikan di sekolah-sekolah. Nah, makanya kurtilas ini masih dalam tahap uji coba pas Kemendikbud itu masih dipegang sama Pak Anies. Mungkin itu aja, kembali kepada metode.
Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman materi hari ini. Kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan presentasi pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin sesi diskusi ya. Mungkin bila ada teman-teman yang ingin dipertanyakan terkait kurikulum 2013 ini, mungkin ada yang belum kurang paham atau masukan atau saran dari kelompok 4, silakan. Nah, itu maksudnya apa tuh, Kang? Nah, jawab tuh. Kalau salah bisa dipertanyakan lagi ke Pak Gunawan. Kalau jawaban aneh terkait pembahasan tadi mungkin di tantangannya ya terkait belum adanya silabus final. Jadi mengapa di dalam kurikulum 2013 ini silabusnya itu belum selesai gitu atau belum tuntas. Istilahnya masih banyak revisi-revisi yang harus dirubah. Seperti karena di silabus ini mengapa belum final? Jadi mengakibatkan kesulitan dalam membuat RPP. Jadi silabusnya belum tuntas, maka pembuatan RPP-nya juga menjadi susah, istilahnya begitu. Jadi itulah tantangan dari 2013 ini, masih banyak silabus yang perlu direvisi kembali. Mungkin seperti itu Bar penjelasannya dari Ani. Oke, baik Kang. Terima kasih, Kang. Jadi intinya itu terkendala ya dalam pembuatan RPP tersebut ya. Nah, Oke, itu. Kang. Siap. Terima kasih, Kang. Siap, sami-sami. Ada yang ditanyain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tutup. Ingin bertanya pada pemakalah yang tadi ada tanggapan atau jawaban dari pemakalah, yaitu Saudara Andrian. Tadi bahwasannya mengatakan ada beberapa silabus yang mestinya harus direvisi atau diperbaiki. Nah, coba utarakan secara detail biar teman-teman kita juga paham gitu. Berikan contoh silabus mana yang harus direvisi, dan menurut kelompok kalian itu bagaimana sih baiknya terhadap tentang kurikulum 13 ini. Karena yang saya rasakan itu di kurikulum 13 itu kebanyakan gurunya leha-leha dalam mengajar. Jadi memang dituntut si muridnya yang aktif kan dibanding si gurunya. Contoh, saya sendiri waktu di kelas 3 SMA mungkin di Aliyah itu merasakan sendiri. Jadi bahasanya tidak efektif gitu. Terlalu mengenakan guru kalau menurut saya. Jadi datang seorang guru memberikan tugas atau suruh mencari suruh mencari tugas yang disuruhkan sama guru. Jadi gurunya lebih enak gitu. Balik lagi ke tadi pertanyaannya. Coba berikan contohnya Kang Andrian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman yang ingin juga memberikan tanggapan tentang di pertanyaan Epul, silahkan teman-teman. Tidak harus ke pemakalah aja.
Intinya pertanyaannya apa nih? Ya, Biar tadi nggak ya lebar. tadi kan Antum mengatakan kata-katanya di kurikulum 13 ini banyak beberapa yang harus direvisi. Ya kan, yang banyak harus diperbaiki. Coba beri contohnya gitu. Biar detail gitu. Seperti apa, yang mana, sebelah mana. Biar paham. Saya juga biar paham gitu. Baik, terima kasih untuk Saudara Epul yang telah bertanya. Ini lagi didiskusin dulu ya. Yang lain kalau ada yang mau ngejawab boleh. Oh iya. Mungkin jawaban ini bakal kejawab di kelompok 5 kali. Karena kita kan ngebahas tentang kurikulum yang baru. Dan kalau kurikulum yang udah dibahas sama kelompok ini ya memang yang udah ada gitu. Dan mereka pun cuma nerima data apa yang ada. Paling nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Oh iya benar. Dari mungkin ini ya dari kelompok kami maksudnya materinya tentang penjelasannya istilahnya tentang kelebihan dan kekurangan dan tantangan dari kurikulum 2013 ini. Mungkin contohnya dari silabus atau yang tadi kan itu pembahasannya yang dipertanyakan oleh Akbar kan tentang tantangannya mungkin. Mungkin kalau contohnya dari silabus kedepannya akan dibahas oleh kelompoknya si Hanif. Jadi nggak bisa didiskusikan sekarang ya? Mau jawab sedikit sih. Jawab ya. Ya, silakan. Emang benar kata Saiful tadi karena kurtilasi ini tuh tadi saya bilang kalau misalkan kurtilasi itu banyak pro sama kontra. Nah, guru itu emang benar banyak yang leha-leha. Jadi di kurtilasi ini lebih menekankan ke siswa untuk lebih memahami lebih luasnya itu biar dicari sendiri gitu. Kalau misalkan di silabus itu kan isinya itu ada yang namanya kompetensi isi sama kompetensi dasar. Nah, itu banyak keluhan di guru-guru karena kurtilas ini lebih menekankan pembelajaran autentik. Nah, pembelajaran autentik ini dia lebih gimana si siswa itu lebih bisa mengamati sendiri, gimana mendorong siswa itu lebih bisa menanyakan kepada gurunya. Jadi lebih aktif siswanya daripada gurunya. Nah, kalau misalkan di KTST itu kan KI sama KD-nya itu emang lebih apa ya? Mungkin lebih detail gitu. Kalau misalkan di kurtilas itu dia nggak lebih detail, soalnya dia model pembelajarannya itu ke pendekatan saintifik gitu. Mungkin kalau misalkan mau lebih tahu bisa di-download silabus kurtilas itu, karena kalau misalkan ngebahas RPP itu sering banget. Itu aja sih. Ya, jadi saya sangat setuju sekali sama tadi pernyataan Poppy karena memang yang saya rasakan seperti itu. Ketika saya duduk di Alia itu bahkan saya belajar matematika pun atau pelajaran yang lain ya seperti sains gitu, IPA. Itu jadi kebanyakan gurunya leha-leha ngasih tugas aja, ketika ngasih tugas kerjakan udah ditinggalkan gitu. Ya Allah, Poppy kata saya kan apakah juga kan kita kan tingkatan SMA gitu kan belum mahasiswa, kecuali sih mahasiswa dituntut mencari buku referensinya sendiri. Kalau misalkan SMA kan SMA ya masih disuapin lah gitu. Saya nggak setuju gitu dengan adanya kurikulum 13 ini dan tidak sangat efektif. Bahkan ketika UN pun itu ya Allah Robi sakit gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kisi-kisi oleh guru gitu. Jadi nilainya pun seadanya. Seperti itu mungkin. Ya betul. Pas Mendikbud masih dipegang sama Pak Anies juga, dia pernah memberhentikan kurtilas ini karena karena Pak Anies ini bilang kalau misalkan kurtilas ini tidak mengevaluasi dari KTSP gitu. Jadi cuma pemberian konsep doang, sedangkan kan kurikulum itu dijalankannya oleh guru sendiri gitu.
Setuju sih sama pernyataan Apple karena emang sampai sekarang juga banyak pro sama kontra. Dosennya nggak ada ya? Kalau udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin untuk menyimak dan terima kasih juga kepada yang memberi tanggapan dan yang bertanya pada kesempatan hal ini. Sekian dari kami kelompok 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.